Jadi waktu Musa naik, awan kemuliaan itu turun. Jadi waktu kita bisa naik, meninggalkan semua ikatan-ikatan dosa, meninggalkan semua yang najis, engkau bisa naik. Ada yang namanya kemuliaan Tuhan turun. Waktu ada kemuliaan Tuhan turun, pasti terjadi sesuatu. Pasti terjadi sesuatu. Ada yang namanya sesuatu yang ilahi itu mulai mengisi di dalam dirimu. Ya, itulah tujuannya kita semuanya naik. Ayat 16, kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 dipanggilnyalah Musa di tengah-tengah awan itu. 17, tampaklah kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuklah Musa di tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari, 40 malam lamanya. Jadi waktu dia sudah naik, dia akan ketemu yang namanya kemuliaan Tuhan, yaitu supernatural. Engkau bukan menjadi biasa-biasa saja, tetapi engkau menjadi orang yang ilahi. Ya, ada sesuatu yang ilahi mengikutimu. Engkau sudah naik menjadi satu dengan Tuhan. Kenapa kita belajar seperti ini? Karena tahun 2023 adalah tahun yang sulit bagi orang yang tidak naik, yang tidak mau menjadi satu dengan Tuhan, yang masih suka dengan dagingnya, masih suka dengan kenyamanan dosanya. Engkau akan tergilas dengan angin badai yang akan terjadi, di mana akan ada banyak goncangan. Tetapi anak-anak Tuhan, keluarga kerajaan surga, yang setiap hari belajar firman dengan tekun, dan engkau menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau rela diajar oleh firman. Engkau sangat aman, sebab tinggal di gunung Tuhan. Ya, kalau sudah mengalami naik pertemuan dengan Tuhan, jangan turun. Jangan turun. Itu sampai 40 hari 40 malam itu bicara apa? Ya udah, kau stay di situ. Maksudnya gimana, Bu? Apakah saya tidak mengerjakan apapun? Rohmu tetap terkoneksi dengan ruang tahta, sementara tubuhmu melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan di dalam dunia sekuler. Misalnya sebagai seorang banker, sebagai seorang insinyur, sebagai seorang dokter, tubuhmu melakukan banyak pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan panggilanmu, tetapi rohmu tetap connect dengan ruang tahta. Itu yang saya maksud. Kalau rohmu sudah terkonek dengan ruang tahta, nggak bisa lo bikin dosa. Sudah nggak pengen bikin dosa. Itu yang saya sebut engkau sudah selesai dengan dirimu sendiri. Dengan segala keinginanmu yang seringkali itu berlawanan dengan firman. Jadi sudah tahu semuanya ya, waktu kita naik ketemu Tuhan, Allah itu kudus, jadi pastikan kita juga kudus. Bagi yang masih belum kudus ya, firman itu menguduskan, darah Yesus menguduskan, Roh Kudus menolong engkau. Segala sesuatu yang dari surga itu sudah membackup hidupmu untuk engkau bisa kudus. Masalahnya engkau mau atau tidak, kan gitu. Ya. Orang yang sudah naik itu berarti dia sudah beres dengan dirinya sendiri, dan itu ayat pegangan kita Roma 14 ayat 17. Kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, enggak pusing lagi dengan tetek mengek yang di bawah. Sebab makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Bukan soal makanan jasmani rohani. Waktu kita sudah enggak mikir yang gitu, malah ditambahkan. Itu firman-nya di mana? Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul nggak? Waktu kita sudah tidak pusing dengan hal duniawi, justru malah hal-hal duniawi itu ditambahkan. Tapi waktu engkau mengejar segala sesuatu yang duniawi, yang kau kejar itu malah hilang. Itu, ya. Itu
Tadi saya sampaikan bahwa kita sendiri nanti akan diajar oleh Roh Tuhan. Diajar Roh Tuhan itu bagaimana? Diajar Tuhan sendiri dengan pola kerajaan surga, gaya hidup kerajaan surga, ekonomi kerajaan surga, lifestyle kerajaan surga, semua yang tentang kerajaan surga. Ekonomi surga berbeda dengan ekonomi dunia. Dunia mengatakan, ya, kalau kamu nggak gila, kamu nggak dapat. Tapi surga, ekonomi surga berkata, kalau engkau nggak nabur, engkau nggak nuai. Waktu engkau memberi, engkau akan diberi. Itu ekonomi surga. Contohnya begitu. Gitu ya. Nah, tadi yang kita yang sudah beres dengan diri sendiri, kita itu bisa naik. Terus kemudian siapa saja yang bisa naik adalah yang kedua adalah orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Dia memiliki antusias belajar firman. Ada antusias belajar firman, jadi pelaku firman. Bukan ahli Taurat ya, tapi jadi pelaku firman. 1 Yohanes 4 ayat 8, dicatat saja dulu. 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah itu kasih, hati kita hanya dipenuhi dengan kasih. Jadi kalau masih ada trauma, engkau nggak punya kasih loh. Allah itu kasih. Kalau engkau menyatu dengan Allah, artinya bahwa hidupmu juga dipenuhi dengan kasih. Waktu engkau masih trauma, engkau masih sakit hati, engkau masih belum bisa menerima orang-orang yang menyakitimu, berarti belum ada kasih. Nah, padahal Allah itu kasih. Gitu toh? Ada berpikir. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya, Allah itu kasih. Nah, kalau kita mau menjadi satu dengan Allah, berarti semua trauma, semua sakit hati sudah selesai. Baru engkau bisa menjadi satu dengan Allah yang adalah kasih. Allah itu terang. Di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Makanya saya selalu bilang, jangan jadi orang munafik. Orang munafik bisa enggak menjadi satu dengan Tuhan? Ya enggak bisa. Ada sisi kegelapan yang dia masih simpan. Orang munafik itu. Ya toh? Orang munafik itu kan kelihatannya di luar kan baik. Sementara kalau nggak lihat orang, nggak ketemu orang, dia melakukan hal yang jahat. Di dalam hatinya tuh menyimpan satu kejahatan. Itu munafik. Orang munafik tidak akan bisa naik ke gunung Tuhan. Makanya saya selalu mengajarkan jadilah murni. Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, Mazmur 15. Murni. Murni itu ya apa adanya. Makanya Tuhan lebih suka duduk dengan orang yang berdosa yang apa? Mau diperbaiki. Yang mau bertobat, ya. Tuhan tidak bisa duduk dengan orang munafik karena orang munafik mempunyai standar kebenarannya sendiri yang dia tidak bisa dinasehati. Matius 17 ayat 1 sampai 5. Ini yang berkali-kali saya ulang-ulang di daily note ya, di daily note yang dibuat oleh Mbak Upi. Ini sebetulnya Matius 17 ayat 1 sampai 5 ini waktu bulan Desember kemarin saya ulang-ulang terus. Kenapa? Saya mempersiapkan hari ini. Saya mempersiapkan hari ini. Satu keadaan di mana ini supernatural ya. Ya kan? Matius 7 ayat 1 sampai 5. Siapa yang mau baca? Matius 7. Silakan dibuka mic-nya yang mau baca. 17. Matius 17 ayat 1 sampai 5. Enggak ada yang bantu baca. Matius 17 ayat 1 sampai 5 ya, Bu ya. Ya. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa, di depan mata mereka wajahnya bercahaya
seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus pada Yohanes, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya. Seorang hamba Tuhan yang benar, seorang hamba Tuhan yang benar, seorang anak Tuhan yang benar, ada kemuliaan di wajahnya. Ini kan banyak anggota KKS yang mata rohani kebuka ya. Dan saya selalu berhubungan dengan pelihat-pelihat. Saya paling suka dengan pelihat yang dia hatinya murni, karena dari situ tuh seperti menjadi orang yang menyampaikan kondisi keadaan roh saya. Makanya saya suka berjalan dengan pelihat itu seperti itu, untuk ngecek diri saya. Ya. Orang yang hatinya benar, seorang hamba Tuhan yang benar, seorang anak Tuhan yang benar, terpancar kemuliaan, sinar kemuliaan, terang. Karena dia sudah menjadi satu dengan terang. Oke? Makanya, sebetulnya tidak ada yang bisa main-main sebagai hamba Tuhan. Waktu dia melayani di mimbar, waktu dia menjadi prodiakon, waktu dia menjadi majelis, waktu dia menjadi singer, waktu dia menjadi worship leader, di alam roh itu terbuka semuanya. Kalau engkau anak Tuhan yang benar, kalau engkau hamba Tuhan yang benar, ada cahaya memancar di wajahmu seperti Yesus, karena engkau sudah menjadi satu dengan Yesus. Bukan engkau yang bersinar, tetapi Yesus yang di dalam dirimu itu yang memancar keluar. Paham ya? Itu kenapa saya selalu ngajari jangan jadi orang munafik. Percuma jadi orang munafik, kelihatan di alam roh. Bu, bagaimana kalau saya tidak bisa melihat di alam roh? Kepekaan itu akan Tuhan berikan kepadamu lewat pendengaran, lewat feeling. Oh, ini hamba Tuhan ini nggak benar ini. Oh, ini orang ini nggak benar ini. Engkau tahu itu. Karena engkau sudah nyatu dengan Tuhan yang adalah terang. Maka sisi gelap dari seseorang engkau bisa tahu itu. Ya, jadi nggak gampang dikibulin, nggak gampang dijerumuskan. Engkau sudah naik, berarti engkau mengerti ini orang benar atau ini orang fasik. Jadi kita tahu bagaimana berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Oke, Matius 17 ayat 1-5, Yesus mengajarkan kita untuk naik dan hanya beberapa orang yang mau naik, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mungkin juga bukan karena dia yang mau naik, tetapi mungkin pilihan Yesus yang dibawa untuk naik, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Tetapi apapun itu, entah itu pilihan, entah itu kemauannya dia sendiri, pastikan bahwa engkau naik bersama Tuhan. Ya, suaranya kecil. Suaranya kecil lah. Enggak, Bu. Keras, Bu. Bisa didengar. Keras kok, suaranya keras kok. Keras. Ya, oke. Jelas suaranya. Ya, jelas suaranya. Sorry, alat saya ketinggalan di Jakarta, Opi. Alat saya ketinggalan di Jakarta yang kau kirimkan itu. Jadi ini saya di Semarang,
enggak saya bawa, jadi mungkin suaranya kurang ini ya, kurang jelas. Tadi dibilang bahwa Yesus naik, Yakobus, Petrus, dan Yohanes juga naik, Musa juga naik ke gunung. Kalau kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 42, Elia juga naik ke gunung. Ya, Elia naik ke gunung, ke puncak Gunung Karmel. Nah, tadinya tidak ada hujan, kemudian tiba-tiba dia melihat awan sebesar telapak tangan dan tiba-tiba turun hujan setelah 3 tahun tidak ada hujan. Ya, kenapa kita mesti naik? Waktu kita naik ketemu dengan Tuhan akan mengalami yang namanya supernatural. Elia itu bisa tiba-tiba mendahului Ahab sampai di Yisrael, di satu kota di mana dia janjian dengan Ahab. Tapi Elia ini bisa secara supernatural dia datang lebih dulu gitu. Jadi ada hal-hal yang ajaib yang supernatural. Dari Elia ini dia bisa menahan untuk 3 tahun tidak turun hujan. Tapi kemudian dia juga bisa membuat hujan turun kembali. Artinya apa? Waktu kita naik, kita bisa berkata kepada alam yang hari-hari ini sedang tidak teratur. Ya, yang badai tiba-tiba hujan, tiba-tiba angin ribut, engkau bisa berkata, badai tenanglah. Waktu engkau sudah naik, ya cuaca ekstrim, banjir, apapun itu engkau bisa berkata stop di dalam nama Tuhan Yesus. Itu seperti Elia. Ya, ada banyak supernatural yang akan terjadi kalau kita bisa naik. Elia juga menurunkan api dari langit untuk menghabiskan korban bakaran para Baal. Ya, 450 nabi Baal dia habisi. Itu bicara apa? Sekelilingmu, kalau engkau berhadapan dengan orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa kegelapan, karena engkau sudah naik, engkau akan menjadi seperti Elia. Engkau bisa turunkan api untuk menghabisi roh-roh jahat yang menguasai seseorang. Ya. Jadi kalau engkau ketemu dengan orang-orang jahat, orang-orang yang kerasukan, atau orang yang diganggu oleh roh jahat, engkau bisa turunkan api untuk menghabisi roh jahat tersebut. Karena engkau sudah naik. Terus, apa lagi? Lawan kita ini banyak di tahun ini. Bisa resesi, ekonomi, bisa sakit penyakit, bisa bencana alam. Tetapi karena kita sudah memutuskan naik, ada suatu supernatural yang kita miliki, sebab sesungguhnya engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kejadian 1, 26 dan 28 sampai 28. Engkau diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Engkau diciptakan untuk menguasai bumi. Engkau diciptakan untuk menaklukkan. Jadi, ke depan ada begitu banyak goncangan. Waktu engkau sudah menjadi satu dengan firman yang tidak tergoncangkan, engkau aman. Nah, setelah engkau menjadi satu dengan Tuhan, maka sesuatu yang supernatural engkau bisa alirkan. Bisa berkata kepada angin, berhentilah. Bisa berkata kepada air, stop, tidak boleh masuk ke rumahku. Bisa berkata kepada wabah sakit penyakit yang sedang menimpa bergelimpangan orang kena wabah, no, di rumahku tidak. Sebab Tuhan sendiri yang akan menaungi aku. Aku tinggal di dalam firman. Aku tinggal di dalam menjadi satu dengan Tuhan yang menyembuhkan. Ya, itu sebetulnya yang saya mau sampaikan hari ini. Kalau Bapak Ibu bisa menangkap dan merenungkannya, ini sesuatu yang luar biasa. Engkau bukan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Engkau di atas rata-rata. Ya, di atas rata-rata. Sebab apa? Ke depan begitu banyak hal yang akan terjadi. Engkau sudah naik. Aman. Bahkan orang akan mencarimu. Cari itu, ibu itu.
Dia kalau berdoa bisa membuat hujannya berhenti supaya nggak banjir. Cari ibu itu. Dia kalau berdoa bisa sakitnya bisa sembuh. Cari ibu itu. Orang yang kerasukan itu bisa lewat didoakan orang ibu itu. Orang itu bisa sembuh. Ada begitu banyak hal yang bisa kita kerjakan seperti Yesus kerjakan kalau kita bisa naik. Tetapi kalau engkau masih terus senang berada di bawah, ya harus cari hamba Tuhan. Sementara kita dibilang kan hamba Tuhan, toh. Engkau sudah meninggalkan dosa, maka engkau hamba Tuhan. Hamba kebenaran. Itulah yang disebut diajari dengan Roh Tuhan sendiri. Engkau akan belajar tentang lifestyle kerajaan surga, semua pola-pola kerajaan surga, yang sebetulnya ini kalau kita mau praktekkan, engkau akan mengalami yang namanya kehidupan di atas rata-rata dari seseorang, dari sesamamu. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau mau, saya nggak paham Bu, apa yang disampaikan Ibu gitu. Saya akan ulang. Bu, Ya. Silakan. tadi yang Ibu bilang apa 2023 tuh ada bedanya tuh bener loh Bu. Suami saya tuh sebelum masuk 2023 itu kan ada asesmen sama Ibu Pinwil ya, dipanggil satu persatu tuh. Iya, dipanggil. Bu Pinwil terus kurang keras Bu yang ngomong. Kurang keras ya. Terus Bu Pinwil tuh bisa ngomong gini loh Bu sama suami saya. Saya tuh nggak tahu ya di belakangmu tuh ada siapa, yang backingin kamu tuh siapa, entah kamu tuh orang kaya atau apa, tapi aku lihat kamu tuh kok kayak beda ya. Terus suami saya bilang sampai rumah, "Mah, aku kan nggak ada dikengin siapa-siapa ya, Mah." Terus saya bilang gitu loh, "Pak, di belakangmu kan Tuhan Yesus, malaikat-malaikat banyak." "Oh iya, iya, ya betul, betul, aku juga heran loh," digituin sama Bu Pinwil. Terus aku tuh kita kasih pertanyaan, tapi aku bisa jawab semua loh. Mah, loh, bukan selalu doa atau pakai Daniel apa lebih cerdas dari orang berilmu. Oh iya, makasih. Itu luar biasa, belum 2023 loh Bu, suami saya udah kayak gitu loh. Iya. Terus Bu, apa itu setelah Natal ya, sebenarnya saat Natal itu ya kita kan rencana mau cuti Bu, nggak boleh tuh sama ibu pimpinan. Sebenarnya saya agak kecewa, tapi saya nggak mau kelihatan kecewa di depan suami saya. Nggak apa-apa, dah tenang aja, nggak dikasih cuti nggak apa-apa, udah doain aja, pokoknya jangan bersungut-sungut, jangan pahit, doain. Terus gimana kita Natalan? Anak saya yang di Jogja udah ke Lampung Bu, rencana pengen bareng-bareng ke Jogja Natalan, tapi ternyata kan nggak dapat cuti. Terus saya bilang udah tenang aja, yuk kita ke Jakarta saja yang dekat dari Lampung, nanti kan pulang ke Jogja juga lebih dekat, kamu mau naik pesawat mau naik kereta, kita antar ke Jakarta untuk Natalan di Jakarta. Terus yaudah kita Natalan ke katedral gitu kan kalau orang Katolik seneng ya Bu ya kalau Natalan di pusat gitu. Ternyata di katedral ada aturannya, harus KTP Jakarta. Wow. Kita ya udahlah tenang aja, santai aja, saya pokoknya gitu terus Bu, nggak usah dipikir susah, ya kita cari gereja yang dekat rumah, kan kita di rumah adiknya Pak Anggor, ada rumah kan di Jakarta. Terus tiba-tiba adiknya bilang gini, adiknya kan di Madiun nggak ke Jakarta, loh Mbak, kenapa kalian nggak Natalan di katedral? Nggak bisa, harus KTP sana. Bentar, loh kita kan punya saudara itu Romo di katedral, bentar ya tak tanyain. Ya boleh loh, boleh turun daftar, tapi sini namanya siapa-siapa yang mau ke katedral, bisa Bu ke katedral Bu. Tahu Bu, merinding loh Bu, ini saya cerita Bu, di katedral itu ternyata kan dapat barcode itu. Kita daftar begitu sampai sana yang barcode sebelah sini dibedakan Bu. Terus oh ini undangan, ayo diantar, duduk paling depan loh Bu. Nomor 2 barisan yang pertama itu apa sih Bu, petugas, yang nomor 2 tuh kita loh, sampai anak saya, "Mah, kita ini siapa sih Mah bisa di katedral duduk nomor 2?" Dan kejutan lagi Bu, setelah selesai misa Natal itu Romonya bilang bahwa kita kedatangan tamu. Tamunya siapa Bu? Coba Bu. Pak Kapolri sama Pak Panglima Bu, mau ngucapin selamat Natal. Aduh Bu, saya sama-sama itu rasanya pengen nangis. Tuh kan, kalau kita tuh ditindas orang itu, diinjek-injek orang, kita tetap
percaya bahwa nggak usah pahitan, nggak usah bersungut-sungut, tuh Tuhan tuh kayak menaikkan kita lebih tinggi loh, Bu. Bener? Betul sekali. Aduh, pengen nangis sampai anak saya bilangin, loh Mah, anak saya kan agak Pak Kapolri agak bingung, loh Mah, ini kan Pak polisi yang suka di TV yang menjanjikan urusan Verdi, menyelesaikan urusan Verdi Sambo kan. Loh iya Nak, ini Pak Kapolri, ya ampun Mah, aku bisa lihat pori-porinya Pak Listio Sigit sampai saking deketnya loh Bu kita itu loh Bu. Puji Tuhan banget ya Bu ya, kalau kita bener Bu Ana bilang, kalau kita tuh misal diremehkan orang, udah ngajuin cuti jauh-jauh hari, enggak, padahal juga masih ada jatah cutinya, enggak boleh, udahlah tenang aja, santai aja, jalani saja, enggak apa-apa. Jadi saya cuti itu pengen loh Bu ke Bu Ana sebentar lah ya Bu ya, mau ngucapin selamat lah, Ibu mau pentas dia sebentar, terus mau ke Jogja baru Natalan, terus ketemu orang tua saya di Semarang, saya pengen banget, tapi ternyata nggak bisa tuh ya. Saya pikir-pikir, kan kayak Tuhan kayak bilang gini, sudah, yang ingin kamu temui orang tuamu Bu Ana itu levelnya sama Panglima sama Pak Kapolri. Saya kayak digituin sama Tuhan aja, luar biasa kan ya Bu ya. Saya sama, ya Tuhan dah, makanya Ibu kemarin bilang ayo puasa, aduh semangat saya puasa, saya 3 hari puasa Esther Bu. Walaupun malam tahun baru ada undangan di hotel mau mah enggak lah, aku puasa, aku makannya baru besok Minggu sore setelah tahun baru, aku enggak ke hotel di rumah aja lah, lihat kembang api dari rumah, enggak. Begitu Bu Ana, luar biasa. Ya, satu kehidupan yang sebetulnya gini, waktu Pak Anggoro tidak diizinkan untuk cuti, sebetulnya Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang lebih baik dari itu kan? Ya, Engkau memang tidak diizinkan pergi ke Jogja karena di Jakarta sudah disediakan sesuatu yang lebih bagus. Ya, makanya jangan underestimate dengan Tuhan. Jangan suka komplain. Apapun yang hari ini kita sedang inginkan dan Tuhan tidak kasih, itu berarti sesuatu yang lebih besar yang Tuhan sudah sediakan. Makanya jangan suka komplain dan sungguh-sungguh. Ya, keren. Ya, ini Ibu Anggoro sudah mencicipi sesuatu kehidupan yang naik ya. Berada di Gunung Tuhan itu kehidupan yang ajaib lah, di atas rata-rata. Ya. Ada lagi yang mau menyampaikan? Dewi atau Tata coba dibacakan. Mungkin ada yang chat. Waktu Yosua naik bareng dengan Musa. Musa masuk ke tengah awan 40 hari 40 malam. Lalu Yosua ngapain Bu di atas? Yosua ada tetap di atas, tetap nungguin di atas. Yosua itu seorang yang sangat setia. Ini kayak contohnya saya dengan Opi ini ya, Mbak Novi ini. Saya ngapain aja dia ngikuti. Ya. Saya bikin apa itu dia selalu ada di belakang saya. Nah itu Musa sama Yosua seperti itu. Opi ini mengikuti setiap gerak-gerik saya. Saya ngapain dia tahu. Kayak Tata itu juga dia tahu. Ya begitu. Nanti urapannya sama. Siap-siap ya. Akan mengerjakan yang lebih besar. Ya, tapi gini, saya mau kalian semuanya terhubung dengan Tuhan Yesus sendiri. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan, engkau kerjakan, maka engkau akan mengalami sama seperti Yosua, dinaikkan di tempat yang sama. Yosua di mana? Yosua ada di situ. Dia tetap stay di situ. Urapannya sama. Membuat dia memiliki urapan yang sama. Lanjut. Ada permintaan karena rekaman yang tadi terlambat, katanya boleh diulang poin 1 sampai 3 secara cepat. 1 sampai 3 secara cepat. Berapa orang sih ini? 70 orang. Oke. Saya akan rela mengulangnya. Supaya kalian semuanya menangkap apa yang saya sampaikan hari ini. Karena ini adalah hari pertama Zoom kita di tahun 2023. Sejak awal, di setiap bulan Januari, Tuhan sudah mempersiapkan kita, KKS, untuk sampai nanti di bulan Desember, itu ada progres yang kita kerjakan. KKS, ya karena engkau disertai Tuhan, karena kita disertai Tuhan, karena Tuhan ada di tengah-tengah KKS.
Oke, yuk kita mulai. Tahun 2023 kita memasukinya tidak boleh dengan trauma. Oke, jangan pernah memasuki tahun baru dengan trauma. Trauma itu apa? Engkau masih luka, engkau masih sakit hati, engkau masih takut. Jangan-jangan ini ya, jangan-jangan ini. Aku kok masih teringat dengan peristiwa itu ya. Itu engkau berarti belum mengampuni. Ya, memasuki 2023 engkau harus memiliki hati yang beres, tidak ada konflik batin. Roma 14 ayat 17, hidupmu penuh dengan damai sejahtera, hidupmu penuh dengan sukacita, hidupmu berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, itu engkau aman. Karena apa? Ya, engkau sudah ngerti, oh kerajaan surga tentang itu. Jadi jangan menyentuh dosa yang sama, jangan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Kalau dulu engkau gagal, it's okay, enggak apa-apa, enggak masalah. Tuhan masih memberikan kesempatan padamu hari ini untuk engkau terus naik. Oke ya? Nah, kenapa banyak anak-anak Tuhan itu dengar firman biasa saja? Ya, ada begitu banyak anak Tuhan pergi ke gereja itu hanya sebagai rutinitas. Ya, hari Minggu, hari Sabtu, kami orang Kristen Katolik ya harus pergi ke gereja. Di gereja engkau ya duduk, sudah gitu nguap, sudah gitu pikirannya kemana-mana. Tidak ada yang namanya antusias ketika engkau pergi ke gereja, engkau mau ngapain? Ya, saya memaksakan diri saya ketika saya pergi ke gereja, saya berkata, Tuhan, aku mau ketemu Engkau. Tuhan, berbicaralah kepadaku, apapun hari ini firman-Mu, walaupun hamba Tuhan yang menyampaikannya mubeng-mubeng, tidak karu-karuan, saya tidak paham, tetapi firman-Mu menjelaskan kepada saya, ajari aku. Nah, nanti waktu engkau memiliki antusias terhadap firman, Tuhan sendiri yang akan mengajari engkau banyak hal. Ya, pemahamanmu akan firman tidak dangkal, tetapi lebih dalam lagi. Nah, orang-orang yang biasa-biasa saja dengan firman, waktu dia menghadapi sakit, anaknya sakit, ya pasti otomatis langsung perginya ke dokter. Nah, itulah yang namanya engkau dicetak menjadi orang yang biasa saja. Ya, engkau dicetak menjadi orang yang biasa saja. Tetapi kalau engkau antusias dengan firman, firman itu adalah makananmu sehari-hari yang engkau harus kunyah, engkau harus hafal, engkau harus mengerti, engkau harus hidupi firman itu. Maka ketika engkau menghadapi sesuatu yang chaos, mungkin anakmu sakit, mungkin ada sesuatu trouble, engkau tetap stay calm, tenang, cool, tenang. Firman berkata, kalau ada yang sakit, tumpang tangan pada yang sakit sembuh. Kalau ada yang kerasukan, aku mengusir setan sebab aku percaya kepada Yesus. Kalau ada angin badai, aku berkata, badai stop. Karena apa? Engkau menangkap setiap firman dengan antusias. Ya. Tapi jika engkau anggap firman itu hanya untuk hamba Tuhan atau hanya untuk pendeta Romo, mohon maaf, engkau menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kehidupanmu dari tahun ke tahun, ya gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan apapun. Nggak ada progres. Dan orang yang hanya pintar ngajari firman, tapi dia tidak melakukan firman itu, tidak menghidupi firman, dia juga akan menjadi biasa-biasa saja. Tidak berdampak. Jadi, kalau engkau sudah bisa mengajar firman, firman itu harus engkau kerjakan, ya, bukan hanya menjadi pengajar firman saja. Selanjutnya, Efesus 4 ayat 21-32 itu tentang manusia baru. Waktu dari tahun ke tahun kita terus membaca tentang manusia baru, pemahamanmu tentang manusia baru dulu dengan hari ini, 10 tahun yang lalu dengan 10 tahun kemudian harusnya ada perubahan. Kalau dulu engkau membaca manusia baru, tanggalkan yang lama, engkau menjadi ciptaan yang baru. Tidak hanya berhenti pada, oh dulu saya pezina, sekarang saya menjadi orang kudus.
dulu saya pemarah, sekarang saya menjadi orang yang sabar. Jangan hanya berhenti di itu saja. Tetapi next-nya setelah engkau menjadi manusia baru, engkau mengerjakan apa? Atau engkau masih bergumul dengan dirimu sendiri. Dari dulu enggak jadi manusia baru. Engkau membaca firman itu, tetapi dari dulu manusiamu lama terus. Engkau bukan ciptaan baru. Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita semuanya ya. Kolose 3 ayat 10 itu sama. Jadi manusia baru itu terus-menerus dibaharui. Harus ada yang nama terus-menerus dibaharui. Kolose 3 ayat 10 ya. Hidup baru yang terus dibaharui. Menjadi sama seperti Kristus. Jadi standarnya sampai engkau sama seperti Kristus. Oke? Nah, kalau sudah sama seperti Kristus itu sudah menjadi satu dengan Kristus. Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Musa disuruh naik bersama dengan Yosua. Terus kemudian ada orang-orang yang di bawah, tetap ada di bawah. Biarkan itu serahkan kepada orang-orang lain untuk mengurusi ya. Tadi sudah saya bacakan, dibaca sendiri nanti ya, Keluaran 24 ayat 12 sampai 18. Musa memerintahkan ada Harun, Hur yang akan mengurusi orang-orang yang bermasalah. Jadi Bapak Ibu yang engkau sudah dibawa naik oleh Tuhan, apabila engkau bertemu dengan orang-orang yang susah dikasih tahu, susah dinasihati, dia kembali lagi ke dosa yang lama, tinggalkan. Karena posisimu harus naik. Ya. Karena waktu engkau terus mengurusi orang itu, hatimu itu bisa jadi tidak tahir gitu, emosi. Waktu engkau emosi, engkau buka celah turun lagi. Ya, biarkan orang-orang yang seperti itu tuh diurusi oleh orang-orang yang masih ada di bawah, yang masih suka dengan kompromi-kompromi, tetapi mereka menyebut mereka hamba Tuhan gitu. Cerdas ya, mengertilah. Yang mengerti, mengertilah. Nah, setelah Musa naik, itu awan menutupi Musa. Kemuliaan Tuhan turun di atas Gunung Sinai. Tunggu sampai 6 hari, hari ke-7 baru Tuhan memanggil Musa. Jadi kalau kita sudah naik, jangan buru-buru turun. Waktu setiap hari kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, bangun lebih pagi, atau kalau engkau nggak bisa bangun pagi, engkau memang tidurnya malam, tengah malam itu engkau terus bercakap-cakap dengan Tuhan. Tunggu, kalau Tuhan belum bicara, tunggu sampai dia akan berbicara kepadamu. Tunggu, pasti Tuhan itu berbicara. Pasti. Karena kerinduan Tuhan itu adalah bersatu dengan engkau, bersatu dengan kita. Ya, pasti nanti akan ada yang namanya supernatural. Engkau ketemu dengan hadirat Tuhan, tiba-tiba engkau basaro, engkau menangis, engkau merasakan kehangatan, engkau merasakan, engkau kalau yang karunia melihat, engkau bisa melihat Tuhan yang ada di depanmu sedang memelukmu. Kalau engkau matamu nggak melihat, engkau tiba-tiba nangis, merasakan hadirat Tuhan itu luar biasa. Nah itu sampai engkau seperti itu. Ya, jadi berdoa itu jangan buru-buru. Intim dengan Tuhan itu jangan buru-buru, jangan buru-buru pergi gitu ya. Tunggu sampai Tuhan hadir. Nah, waktu naik Allah itu kudus, ya mari kita beresi hidup kita menjadi orang yang kudus. Firman dan darah Yesus sudah menguduskan kita. Roma 14 ayat 17 itu menjadi patokan hidup kita. Kalau engkau sudah mulai tidak damai sejahtera, ya buru-buru untuk segera berdamai. Kalau engkau mulai menyimpang kakimu dari kebenaran firman Tuhan, buru-buru untuk kembali kepada firman Tuhan. Ya, selesaikan konflik sebelum matahari terbenam. Kemudian yang kedua adalah engkau harus memiliki haus dan lapar akan Tuhan, antusias belajar firman. Jangan belajar firman ngantuk. Nah, itu ciri-ciri orang yang nggak bisa naik. Ya. Terus kemudian Allah itu kasih 1 Yohanes 4 ayat 8, 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah itu kasih. Nah, berarti hidup kita harus dipenuhi dengan kasih. Kalau engkau masih trauma, berarti kasihmu belum sempurna. Sampai engkau hilang semua traumamu, engkau hidup di dalam kasih, menerima orang lain apa adanya. Waktu engkau dipenuhi dengan kasih, engkau tidak takut berhadapan dengan siapapun, sebab kasih itu mengalahkan kegelapan. Ya, Allah adalah terang.
Dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Ini bicara tentang apa? Kalau engkau berkata engkau hamba Tuhan, tetapi masih ada sisi kegelapan di dalam dirimu, segera beresi. Dan jangan memakai jubah rohanimu untuk menutupi sisi kegelapan cilaka itu. Karena apa? Di alam roh semuanya terbuka. Engkau bisa menyimpan error itu tetap kelihatan di alam roh. Makanya saya selalu mengajarkan tentang yang namanya kemurnian hati, apa adanya, bersih. Ya. Mazmur 23, Mazmur 24 ayat 3 sampai 4, Mazmur 15. Kemudian itu yang 3 poin ya, sudah saya sampaikan. Kudus, haus dan lapar akan Tuhan, kasih, terang, ya. Allah itu kasih, Allah itu terang. Jangan simpan kegelapan di dalam dirimu. Matius 17 ayat 1 sampai 5, Yesus naik, Petrus, Yakobus, Yohanes naik ke gunung, dan kemudian tiba-tiba wajahnya bercahaya. Saya sampaikan tadi, engkau anak Tuhan, ada kemuliaan di wajahmu. Semua orang-orang yang punya karunia penglihatan pasti bisa membedakan ini hamba Tuhan benar atau hamba Tuhan kawin. Oke? Musa naik gunung, Elia naik gunung, Yesus naik gunung, KKS naik gunung. Gitu ya. Kenapa mesti naik gunung, Bu? Di gunung engkau ketemu dengan Tuhan, engkau naik, engkau bukan terus terikat dengan hawa nafsumu, terus terikat dengan dunia. Engkau sudah lepas dengan itu, engkau sudah beres dengan itu, engkau naik bersama Tuhan yang adalah kudus. Di situ engkau bisa mengerjakan hal-hal di atas natural atau biasa-biasa saja, tapi supernatural. Maka saya bilang supernatural, di atas natural, di atas yang normal. Seperti Bu Anggoro sampaikan tadi, kenapa Pak Anggoro seperti ada sesuatu yang membackup di belakangmu ya? Supernatural, di atas rata-rata. Kepandaian, kecerdasan, hikmat, keahlian. Yang tukang bikin roti, engkau jadi pintar banget membuat roti yang rasanya beda dengan yang lainnya. Engkau punya resep-resep yang langsung dari surga. Oke? Ya, kenapa kita harus naik? Karena kita ke depan akan menghadapi banyak goncangan. Kalau engkau tidak naik, engkau akan terguncang. Kalau engkau nggak jadi satu dengan firman, engkau akan terguncang. Nah, ada begitu banyak bencana dengan supernatural, dengan kuasa otoritas, karena engkau sudah menjadi satu dengan Tuhan. Engkau bisa berkata kepada badai bencana alam, stop. Tidak boleh menyentuh rumahku, tidak boleh menyentuh kotaku. Kira-kira begitu ya. Sudah saya ulang dari awal sampai akhir. Silakan yang mau bertanya lagi. Ya, kalau ada yang mau bertanya lagi. Saya, Bu Ana. Ya, silakan Pak Wahyu. Ya. Mungkin terkait dengan trauma di tahun 2023. Itu beberapa hari yang lalu saya sempat mengikuti menu bacaan di KKS itu. Hari apa kitab ulangan. Waktu itu ulangan 25. Ulangan 25 ayat 16. Jadi bunyinya gini. Sebab setiap orang yang melakukan hal yang demikian, setiap orang yang berbuat curang adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ini saya menangkap bahwa dalam firman Tuhan ini jelas dikatakan bahwa Tuhan tidak berkompromi dengan orang yang curang. Itu kalau saya menangkap di dalam firman Tuhan itu. Tetapi pertanyaannya bagaimana kalau kita yang dicurangi? Itu. Ini apa saya kok mendapatkan pertanyaan seperti itu. Bagaimana kalau kita yang dicurangi? Walaupun di firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Itu di 1 Tesalonika
Tesalonika 5 ayat 15. Karena begini, ini apa ceritanya itu, adik saya kan kebetulan meninggal. Kemudian ini cerita yang kronologinya gitu. Nah, ini dia bercerai dengan istrinya, tapi punya anak kandung. Berarti anak kandung ini akan mendapatkan kayak warisan dari ayahnya gitu. Nah, kemudian saya minta tolong saudara saya untuk ngurusi, ternyata warisan yang harusnya diberikan pada anaknya adik saya itu sama itu pengacara itu yang saudara saya itu. Nah, di tahun 2023 itu ini rencana ya saya ingin menyelesaikan, membantu dari permasalahan ponakan saya itu. Ini kok terkait dengan bagaimana kalau kita yang dicurangi gitu. Nah, ini pertanyaan saya itu Bu Ana. Ini kan terkait dengan trauma di tahun 2023, kita tidak boleh menghilangkan trauma dan sebagainya. Ya, gitu. Sebetulnya kan sudah dijawab sama ayatnya tadi, Pak Ya, Wahyu. 1 Tesalonika 5 lewat 15. Ya, jangan membalas yang jahat dengan jahat. Terus gimana, Bu Ana? Ikhlas, Pak. Ikhlas. Jadi gini. Saya pernah mengalami yang namanya kehilangan dalam jumlah yang banyak. Setelah saya pelajari, ternyata itu mengikis ikatan saya dengan mamon, mengikis ikatan saya dengan hal duniawi. Ya, waktu saya kehilangan, saya memilih untuk ikhlas. Oke Tuhan, ini baik untuk saya supaya saya tidak terikat pada hal-hal duniawi. Bahwa saya hanya terikat kepadamu, dan Tuhan sendiri sudah berfirman, carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Dan itu saya ngalami loh Pak. Waktu saya sudah ikhlas dan melupakan semuanya, itu saya memaafkan. Itu sekarang dibalikkan 7 kali lipat. Lebih kaya, lebih diberkati dalam segala aspek. Ini tidak hanya masalah materi Pak, tapi dalam segala aspek. Nah, ini sebetulnya kalau hari-hari ini mungkin kita mengalami dicurangi orang, berarti ada sesuatu yang harus kita lepas, kita belajar ikhlas. Cari kerajaan surga. Lah, tadi 1 Tesalonika 5 tadi bilang, jangan membalas yang jahat dengan yang jahat. Itu yang kerjakan. Kita disuruh menjadi pelaku firman. Gitu, Pak. Percayalah, waktu kita nurut sama Tuhan, pembelaan Tuhan itu ya dan amin. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, Bu Ana. Yang kedua memang betul tadi yang disampaikan Bu Ana mulai dari awal sampai akhir, bahwa di KKS ini kalau kita mau mengikuti itu iman kita akan berkembang. Jadi seperti saya contoh dulu di awal saya hanya menangkap Yakobus 5 ayat 16. Dan sekarang sudah banyak ayat yang saya banyak sekali ayat. Ya mungkin saya pernah dengan Bu Ana jelas Keluaran 33 ayat 15 dan sebagainya, itu banyak sekali. Nah, ini yang yang bisa mengembangkan di situ. Sebetulnya di menu bacaan yang tiap hari itu bisa membuat kita berkembang sebetulnya. Betul. Terima kasih. Betul sekali. Kalau yang delay malas belajar firman setiap hari, berkatnya juga delay loh. Ya. Berkatnya delay. Jadi dia hidupannya ya gitu-gitu aja, nggak ada progres. Ya. Seperti ini tadi ulangan 28. Ulangan 25 ayat 16 itu kan saya dapatkan dari menu bacaan itu. Oh iya, yang beberapa hari yang lalu. Loh kok iso pas gitu. Kok pas gitu. Bisa balik kalau kita dicurangi bagaimana gitu lah. Terima kasih ada jawaban dari teman. Kalau kita dicurangi artinya ada bagian dari sisi jelek kita yang Tuhan sedang bersihkan. Oke. Ya, ikhlas saja dibersihkan itu supaya nanti menghasilkan banyak buah, dan itu pasti berbuah. Tapi kalau kita trauma, sakit hati terus dan mengingatnya terus, engkau tidak akan
menjadi siapa-siapa dan tetap gitu-gitu aja. Nggak ada perubahan. Yang ada adalah ngenes, kepahitan. Oh iya, betul kan? Betul. Nah, saya tuh punya ayat-ayat ya. Yang kalau saya membaca itu ayat itu begitu hidup gitu loh. Contoh, suami saya mau pensiun nih. Ini sudah pensiun ya, ini tanggal 31 ini sudah pensiun, makanya saya lama di Semarang. Terus saya bilang begini, Tuhan itu berfirman, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkatmu semakin naik dan bukan turun. Itu saya ngalami loh. Itu berkat itu naik. Itu enggak ada yang nama kata pensiun. Enggak ada. Jadi berkat orang itu biasanya pensiun kan terus stres toh, berkatnya terus berkurang gitu kan ya. Oh dulu punya ini. Saya enggak loh. Bukan saya mau sombong. Saya menghidupi firman. Tuhan akan memerintahkan berkat atasmu. Ulangan 28 ayat 8. Kita baca sama-sama ya. Ayat-ayat yang nongol dengan luar biasa di dalam kehidupan saya. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lumbung-lumbungmu, dan ke dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang akan diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik. Yo, yang mau pensiun, yang sudah pensiun, engkau tetap naik. Berkatnya juga tetap naik. Bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Jadi jangan sama Tuhan itu jangan on off, jangan kadang setia, kadang tidak setia. Nanti berkatnya juga naik. Oke. Saya membuktikan omongan saya ya. Bapak Ibu bisa melihat betapa KKS ini progres sampai dengan akhir Desember. Dan kehidupan saya juga tidak pernah menyangka bahwa Tuhan sendiri yang mentapiskan saya menjadi hamba Tuhan. Ya, karena saya bukan seorang teologi, saya hanya orang yang mau belajar firman, menjadi pelaku firman. Maka Tuhan sendiri yang mengutus hambanya untuk datang ke rumah saya. Ini saya cerita ya. Kenapa kok Ibu Ana tiba-tiba ditapiskan jadi pendeta? Jadi ada seorang yang melihat pelayanan kita, melihat apapun yang kita kerjakan, dan dia berkata, itu Ibu belum ditapiskan sebagai hamba Tuhan loh Pak. Gimana kalau ditapiskan? Karena dia mengerjakan ini gitu kan. Oh siap ya, nanti saya datang ke rumahnya dan saya ditelepon sama Pak Adi Sutanto. Saya ditelepon sama Pak Adi Sutanto. Dan Ibu punya gereja, saya nggak punya gereja Pak, saya hanya punya persekutuan, saya punya grup WA, saya punya orang-orang yang terus setia belajar firman, dan kita melayani di penjara, kita melayani di tempat-tempat mungkin di Kendal, di Pati gitu ya, kita bagi sembako, kita bagi firman, kita doa pelepasan, mendampingi jiwa-jiwa. Oh kalau gitu nanti Ibu ditapiskan aja di rumah Ibu, kan Ibu punya persekutuan, nanti datang orang-orang. Jadi sampai seperti itu loh khasiatnya Tuhan. Kita ini ditapiskan di rumah. Hamba Tuhan itu datang ke rumah. Dan itu ketua sinode seluruh Indonesia. Ketua sinode CKI. Nah, tetapi KKS tetap. Nah, ini saya sampaikan semuanya. Pak Adi itu bertanya begini, Ibu mau bernaung di bawah satu gereja atau Ibu mandiri? Saya mandiri Pak, dari dulu saya mandiri dengan Tuhan. Jadi KKS tetap persekutuan seperti ini, bukan gereja, tetapi saya gereja, Bapak Ibu semuanya adalah gereja, engkau bait Allah. Ya. Dan itu hadiah Natal yang luar biasa. Kerennya tuh bisa tanggal 24 loh. Ya kan?
itu seorang hamba Tuhan yang sibuk, dan dia di hari-hari itu dia mungkin menjelang menuju ke Amerika karena rumahnya kan di Amerika. Bisa tanggal 24 itu menyediakan waktu buat KKS. Keren ya? Tidak hanya itu, hadiahnya banyak sekali. Waktu suami saya pensiun, anak saya yang nomor 1 diangkat jadi pegawai tetap di BRI. Tidak ada pensiun. Tanggal, jadi kalau kemarin Bapak Ibu tidak melihat anak saya yang pertama waktu di tanggal 24 itu karena dia tanggal 20 itu masa sibuk sekali di kantor. Nah, dia datang tanggal 24 malam. Hari Jumat sebetulnya masih harus liburnya sampai tanggal 1, dia cuti, tapi hari Jumat dia dipanggil di kantor untuk dia tanda tangan diangkat sebagai pegawai tetap di BRI. Bapaknya pensiun, anaknya melanjutkan. Tidak hanya itu, masih banyak berkat lagi. Dan saya tidak mau cerita nanti kira saya sombong. Tapi benar loh, waktu engkau mau naik, ada begitu banyak hal yang supernatural terjadi, engkau berada di atas rata-rata. Ya, saya mau semua KKS mengalami naik bersama Tuhan, tinggalkan pahit, tinggalkan dosa, tinggalkan kesombongan, hidup di dalam damai sejahtera, hidup di dalam kerendahan hati, sama seperti Kristus hidup, dan alami surga nyata. Sudah mencicipi surga, walaupun masih di bumi. Yuk, silakan yang mau bertanya. Silakan dibacakan, Dewi. Pertanyaan belum ada, Bu. Atau kesaksian, silakan dibacakan. Bumi bilang banyak belajar di KKS karena sederhana bisa diterima dengan pikiran saya. Itu. Ya, memang sebetulnya iman di dalam Tuhan itu sederhana. Yang suka bikin rumit itu pikiran kita sendiri dan hamba Tuhan yang ngajari mupeng-mupeng. Kenapa banyak hamba Tuhan ngajari mupeng-mupeng? Karena dia sendiri belum akurat di dalam firman. Ya, makanya muter-muter. Tapi kalau seorang hamba Tuhan yang murni, dia seperti anak-anak, apa Tuhan bilang dia, ya, oh seperti ini, dia mau belajar. Dia akan memberikan penjelasan juga tidak rumit. Ada yang mau kesaksian? Silakan. Atau ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau didoakan? Wow, nggak perlu didoakan, Bu. Mbak, ada yang minta didoakan pelepasan. Siapa yang mau minta didoakan pelepasan? Oh, nanti kita hari ini akan doa melepas semua ikatan-ikatan supaya seluruh KKS yang ikut Zoom hari ini bisa naik ya. Ya. Ada trauma, mungkin ada engkau nggak bisa melupakan sesuatu yang menyakitkan, itu trauma. Terus kemudian apalagi ikatan-ikatan dosa yang membuat engkau jatuh terus. Hari ini kita akan berdoa nanti untuk supaya lepas semuanya. Sebelum doa, saya pernah ngerasain posisi seperti yang tadi Bu Ana cerita itu. Sampai akhirnya aku mengalami apa ya, istilah kayak nggak kuat nahan itu semuanya. Akhirnya aku tuh ngambek sampai hari ini tuh udah 24 hari nggak baca Alkitab sama berdoa gara-gara ngambek. Karena mikirin ini keluargaku gimana ya, tak ada gini, kau nggak mau ini gitu kan ya. Akhirnya pasan aku sempat semalam itu aku sempat apa ya, nggak bisa tidur sampai dini hari. Terus aku ngomong, Tuhan ini gimana ya gitu kan. Di sisi lain aku tuh gedek apa segala macem gitu kan ya. Aku kadang tuh ngomong sama Tuhan dalam hati gitu kan ya. Tahu-tahu udah ketiduran. Terus pas hari ini tahu-tahu aku dapat info, dapat kabar gitu kan. Aku disuruh cari ini gitu kan. Terus tiba-tiba pasan orang ini bilang katanya aku nanti rencananya mau datang ke sini gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong langsung, puji Tuhan. Terus hatiku tuh seneng banget gitu loh Bu Ana. Soalnya udah lama gitu loh, aku nunggu momen-momen seperti itu setelah aku ditendang dari mana, dari rumah perusahaan gitu Bu Ana. Jadi pergumulanku waktu itu udah wes amburadul lah, pokoknya wes kacau lah, sampai nggak bisa mikir ya, gara-gara mikirin itu semuanya.
Nah, ini contohnya yang on off ya dengan Tuhan ya. Engkau menganggap firman itu bukan hal yang sangat penting, sehingga engkau membiarkan dirimu tidak membaca Alkitab hampir sebulan. Itu berarti menganggap Tuhan itu tidak penting. Ini on off. Sayang sekali engkau ketinggalan sekian step waktu engkau tidak connect lagi dengan Tuhan. Itu yang untung siapa? Yang untung iblis. Yang untung siapa? Iblis, karena engkau sebetulnya gini loh. Engkau menjadi satu dengan Tuhan, yang dirugikan siapa? Iblis. Nah, iblis itu berusaha untuk membuat engkau tidak intim dengan Tuhan, tidak jadi satu dengan Tuhan, tidak naik dengan banyak masalah. Jangan sampai membuat masalah itu engkau kehilangan Tuhan gitu loh. Intinya begitu. Tetapi iblis itu akan bikin gara-gara supaya engkau banyak masalah, supaya engkau kecewa dengan Tuhan. Iya, itu yang aku alamin selama beberapa hari ini, kok ada aja gitu kan. Sampai akhirnya aku biasanya tenang, terus nggak ada masalah, aku justru malah memperkuat mereka, nggak malah justru malah aku ini. Christine, dengarkan saya. Kalau lifestyle-mu masih tetap seperti itu, kamu tidak akan kuat menghadapi 2023. Bertobat ya. Mulai hari ini, setiap apapun yang masalah terjadi, engkau tidak bisa meninggalkan firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi makananmu setiap hari. Kalau engkau tidak makan firman ini sehari, kamu bisa gemetar dan pingsan, rohmu. Dan itu iblis ambil alih. Iya Bu Ana. Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Iya. Semua boleh kau ambil Tuhan, asal jangan kau ambil rohmu yang kudus dari hidupku. Bersatu dengan Tuhan, membuat engkau dari kehilangan sesuatu, engkau menjadi dibalikkan keadaannya berkelimpahan. Apakah itu bisa? Bisa sebab engkau bersatu dengan Allah, sumber kelimpahan itu. Waktu kamu keluar dan meninggalkan Tuhan, ya kamu semakin sengsara. Karena engkau meninggalkan sumber kelimpahan. Betul nggak? Bisa nangkap semuanya ya? Bisa nangkap ya? Iya, iya ngomong Bu. Ibu, ini saya Bu Ardi. Oh iya Bu Ardi. Gimana, iya, Pak? Selamat tahun baru. Selamat Natal tahun baru. Ibu Ana, saya mau kesaksian tentang kesembuhan anak saya. Tuhan itu memang mengasihi saya dan keluarga saya dan umatnya. Waktu itu kan saya sudah lama sebagaimana caranya Feni sembuh. Uang nggak ada, semua nggak ada, sudah ludes semua. Keadaan seperti ini, tapi saya ingin anak yang dititipkan saya itu menjadi sembuh. Sesuai dengan gambar Tuhan yang sesungguhnya itu bukan begini. Tapi Feni itu Feni yang baik, Feni yang cakep, Feni yang itu yang ada di hati saya. Setiap harinya saya memang berdoa ya minta kesembuhan, minta apa, melakukan walaupun sedikit yang ada di firman Tuhan. Suatu ketika saya mintanya hanya begini, Tuhan berikanlah saya jalan supaya anak saya sembuh dengan kuasa-Mu. Itu saja Bu. Setelah 2 minggu dijawab oleh Tuhan. Saya ketemu dengan lurah. Kemudian saya memberanikan diri minta tolong. Saya jadi kadernya di puskesmas. Saya ditanya oleh kepala puskesmas. Saya dikasih jawaban. Saya diberi dokter yang bagus. Saya terus begitu. Terus minta apa yang harus saya lakukan. Kemudian dari Bu Ana juga banyak sekali pertolongannya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa kita itu tidak dapat ngiro-ngiro apa yang aku lakukan. Harus minta petunjuk sama Tuhan. Nah, dengan petunjuk itu, akhirnya anakku Feni dibawa dengan Satpol PP. Aku bilang gini dalam hati saya,
biar dengan cara bagaimanapun juga, kalau itu dengan kuasa Tuhan, aku relakan asal anakku sembuh. Kemudian anakku dibawa dengan Satpol PP, Ibu, ke RSJ. Aku nangis tidak karu-karuan di warung itu. Banyak orang yang membela saya, marah-marahi saya. Anaknya dibawa polisi kok diam saja. Aku diam saja. Tapi Kemudian, saya yang menyuruh ya. Biarin ya, aja, Ibu nggak usah ngeliatin. Biarin aja anak Ibu di Satpol PP ya, dibawa ke RSJ ya kan? iya. Kemudian sudah orang-orang tuh ribut sendiri. Kemudian Satpol PP-nya mendekat sama orang yang komplain tadi. Tidak Bapak, saya ini tidak membawa anak itu, tidak nyiduk, tapi di permintaan orang tua. Kalau saya tidak disuruh, saya tidak akan. Nah, kemudian ayahnya pergi ke RSJ dengan Victor. Saya tengok saja Bu, berdoa saja supaya anak. Lo tahu-tahunya Feni itu, hanya diam saja Bu. Semua kakaknya itu sama bapaknya. Nanti anak kilek Melayu ya opo ya gitu. Ternyata anak ini diem. Nah, di situ ada perkembangan-perkembangan, malahan pada waktu mau pulang dari RSJ itu ada karaokean. Anakku menyanyi Bu, menyanyi. Dokter-dokter semua itu keluar. Loh, siapa sih nyanyi? Siapa yang nyanyi gitu? Kemudian malah minta nomor HP-nya. Nomormu berapa nanti kalau di sini ada acara kamu saya panggil gitu. Aduh, bersyukur sekali ya. Jadi sekarang tuh sebulan sekali kontrol ke sana, anakku Feni sudah nurut. Kalau pagi obatnya mana Pak? Kalau sore obatnya mana Pak? Setiap harinya sekarang itu enggak marah-marah, belas enggak ada marah-marahnya Bu. Sekarang itu bergumul dengan firman Tuhan terus. Malah kalau telat sedikit, mah, ayo baca. Jadi setiap jam 6 sore kita itu berkumpul. Dulunya juga sudah begitu, tapi lama-lama hilang karena peristiwanya Feni yang ngamuk-ngamuk itu. Tapi sekarang sudah mulai lagi sejak keluar dari RSJ, dia minta ayo berdoa mah. Jadi kita baca satu poin gitu dari misalnya Matius pasal ayat sekian, pasal sekian, ayat sekian sampai sekian. Kita baca gantian. Dia dulu yang doa misalnya gitu, terus dia baca satu ayat, bapaknya satu ayat, saya satu ayat. Terus kita pilih ayat mana yang kamu suka. Aku pilih ini. Saya juga, bapaknya juga. Kemudian kita menguraikan apa maksud ayat itu sesuai dengan kemampuan kami. Kemudian kalau kurang diantaranya kita itu juga nambah-nambahin, oh kalau itu tadi begini. Jadi setiap harinya itu begitu. Puji Tuhan, makin lama makin bagus. Makin lama makin bagus. Perkara rezeki ada di atas asal anak saya sembuh. Kalau sudah sembuh, nanti kan ada saja jalan dari Tuhan untuk kami. Untuk ini saya mengucapkan banyak terima kasih pol-polan pada Ibu Ana. Nah, ya. Ini yang saya utarakan Ibu kemarin dulu belum sempat ya. Kemudian mengenai usaha saya penjualan itu Ibu, tempat itu benar-benar untuk sharing mencari Tuhan. Enggak tahu untuk sharing mencari Tuhan. Dari orang Sumatera misalnya, kamu sudah melitan pol-polan Bu, tanya minta diceritani. Aku cerita Nono Adam dan Hawa. Sudah Bu diceritani, nanti mentok sampai Abraham. Bersambung itu Bu. Sampai Abraham. Loh, kok ini gak cocok. Terus saya bilang gini, kalau nggak cocok, saya tidak boleh marah loh ya. Ini iman tidak boleh marah. Bilang gitu. Terus gini, oh ya nggak marah gitu. Terus orang yang pulang. Nanti ada lagi Bu, minta lagi, diceritani lagi. Tentang apa. Kalau saya mentok ada payu Pak, tolong dibantu untuk cerita ini. Jadi warung itu tempat untuk sharing. Untuk sharing Tuhan Yesus. Saya senang sekali. Yang kemarin itu saya malah dibinikan. Wong Kristen kok Tuhan itu telu. Mulai aku sudah senang saya. Kalau sudah begitu saya senang. Sopo Pak sih ngarani kalau orang Kristen Tuhannya 3. Menurut Bapak Biro 1. Nah, ya memang 1 gitu. Loh,
Gak perlu tabu. Wah, terus ngelek-ngelek yang lain. Ibu agamanya apa? Kristen, yang mana Protestan? Betul, saya dilem-lem Bu. Wis ojo ngelem-ngelem dulu Pak, kenyataannya. Macam-macam gitu Pak. Wong Allah kok duwe anak. Allah itu lanang wedok. Saya nerangkan dengan apa yang saya punya Bu. Nah itu saya percaya benar-benar bahwa yang nuntun lidahku itu Tuhan sendiri. Ya. Terus ada lagi yang gini, wong Tuhan kok mati, bilang gitu. So saya bilang gini, Tuhan mati, Pak, yang namanya Kristus itu bukan orang, yang namanya Kristus, Allah itu kan berbentuk roh. Ini jawaban saya, Bu. Mungkin tidak tahu nanti koreksi Ibu. Allah itu berbentuk roh, Pak. Kemudian itu ada malaikat-malaikat itu kan ya orangnya yang suci, tapi karena dia jahat, dosa. Dibuang yang namakan bumi. Kamu tak buang di bumi. Itu. Terus habis itu ada Adam dan Hawa. Digoda kena. Nah, begitu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Kamu tak tele nang bumi. Jadi bumi itu isinya cuma menungso sampai setan. Dia tertawa. Jalannya dia itu Bu guru ngaji. Tertawa. Loh, jadi di dunia ini isinya setan sama orang. Iya, gitu. Makanya ya setan digoda orang, setannya mau mengaruhi orang, orangnya terus balik kemana? Nah itu Pak. Terus yang namanya Yesus itu kan firman. Yesus itu firman Pak. Bentuknya manusia tapi firman. Nah ya wong Tuhan kok mati? Nah kalau orangnya dapat mati karena berbentuk manusia mati, firmannya hidup apa mati? Bilang bingung Bu dia Bu. Lalu dia terus diam, ya. Terus dia bilang gini, Ibu itu apa sih? Kan saya begitu memberitakan Injil, saya salah gini. Aku penginjil, mau diinjili apa? Terus dia gitu, aduh maaf Bu, maaf gitu Bu. Ini cerita yang kemarin juga ada seminggu yang lalu. Nah ini makin lama saya makin senang Bu, walaupun ekonomi bagaimana, aku senang sekali karena Tuhan selalu ada dekat dengan saya. Berat bagaimanapun juga saya pasti begini, ini tugas dari Tuhan ini yang harus aku lakukan. Gak apa-apa, Tuhan Yesus, aku nempel sama Diko, ajari aku cara apa yang harus aku lakukan. Pegang Mazmur 92 ya. Pegang Mazmur 92 ayat 13 sampai terakhir itu. Orang benar akan tumbuh seperti pohon kurma, dia semakin berbuah, sehat, segar, dan menceritakan bahwa Tuhan itu benar ya. Bu Ardi ini usianya udah 10 tapi dia tetap berapi-api di dalam Tuhan. Yang masih muda-muda jangan kalah ya, Caroline. Kamu jangan kalah sama Oma ini. Ya, kalau saya tuanya begini Bu, aku sudah 70, ya, mau 77. Entah ya. Ya, 77 kenapa? Mau 77. Saya begini, Tuhan, saya mengucapkan puji syukur dan terima kasih. Di dalam usia yang sekian, pakailah saya Tuhan untuk menyebarkan kekuasaan-Mu, menyebarkan kemuliaan. Caranya bagaimana? Aku pakai Tuhan, pakailah aku harus jadi contoh di tempatku. Gitu Bu, saya Bu. Ya, yang sudah sepuh-sepuh jangan jadi monumen ya. Nah, cuma cerita dulu aku gini. Nah, stop ya. KKS yang sudah sepuh-sepuh, engkau harus tetap menceritakan dan membuat cerita-cerita heboh. Ya, cerita yang ajaib. Iya. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Ayat 15. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Jadi Ibu tidak sakit-sakitan, tetap sehat, tetap segar. Untuk apa? Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Jadi sampai masa Tuhan menjemput Ibu nanti, Ibu tetap cerita tentang kebaikan Tuhan ya. Tidak ada sakit penyakit, engkau tetap sehat, engkau tetap segar. Iya. Terima kasih. Lainnya? Bu Ana, saya mau kesaksian dikit. Ya, silakan. Jadi selama saya ikut KKS, saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya minta
hati yang selalu haus dan lapar akan Tuhan. Jadi selama itu saya belajar untuk baca firman dari nggak mengerti menjadi mengerti, banyak mendapatkan rema dari yang saya baca. Dari saya baca 1-2 pasal, sekarang saya bisa baca 10 pasal satu hari. Dan banyak juga yang saya rasakan benar dari saya selalu berdoa meminta hati yang haus dan lapar akan Tuhan. Sekarang saya di gereja selalu merasa mendapat lawatan Tuhan. Setiap saya di gereja kadang saya suka malu karena saya nangis. Mungkin orang lihat saya nangis, ini orang kenapa menderita sering nangis. Tapi sebenarnya saya bukan nangis karena saya menderita, bukan. Karena saya nangis tuh saya merasakan kalau Tuhan lawat saya nangis karena saya merasa Tuhan tuh ada benar dengan saya. Saya merasa seperti itu. Dan yang saya percaya kalau satu orang diselamatkan dalam sekeluarga, semua akan menerima penyelamatan. Seperti ya, satu persatu anak saya yang tadinya keras, sering lawan orang tua, sekarang sedikit-sedikit mengerti, sekarang sedikit-sedikit mau berdoa juga, meskipun mereka memang udah dibaptis dari kecil gitu ya, tapi dari kekerasan hatinya sekarang kalau pulang, ayo kita berdoa. Kalau saya bilang kita berdoa, nanti Mami memberkati kamu supaya nanti pekerjaan kamu baik. Mereka nurut, sekarang udah banyak nurut. Terus yang satu lagi yang membuat saya senang ya di tahun ini, saya bisa mengajak suami saya yang istilahnya belum percaya Yesus, saya bisa mengajak untuk berdoa bersama tiap dia pulang. Kita berdoa mesbah keluarga. Tadi dia nggak mau, dia bilang kamu aja doa, saya doa. Cuma saya bilang mesbah keluarga ini kan kita suami istri dipersatukan. Kita dalam keluarga harus sepakat. Gak apa-apa Pipi nggak usah berdoa. Yang berdoa Mimi yang berdoa, Pipi dengar aja, kita sepakat supaya semua dalam keluarga kita belajar lancar, ya usaha, ya kesehatan, yang akhirnya nurut Bu. Jadi sekarang setiap pulang dia mau berdoa bersama, ada mesbah keluarga. Itu saya merasakan sesuatu yang gimana ya? Ya bahagialah, kebahagiaan yang bisa saya, makanya saya bilang saya bisa di KKS ini mendapat banyak karena begitu sederhana. Saya bisa belajar dari apa yang dibilang 3 kabel itu. Yang pertama saya dulu belum ngerti, sampai berapa bulan nggak ngerti 3 kabel itu apa, nggak ngerti, nggak bisa cerita juga, sampai saya bisa yakin sebenarnya 3 kabel itu mudah, asal kita mau, asal kita berusaha, Tuhan pasti kasih jalan. Meskipun memang masih ada beberapa yang belum, tapi saya percaya, saya berusaha untuk jadi lebih baik lagi. Jadi ini kesaksian saya untuk membuka juga teman-teman, mungkin kalau yang belum bisa merasakan kehadiran Tuhan atau belum bisa mengerti membaca kitab suci, minta selalu hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang selalu ingin belajar tentang firman Tuhan. Itu yang saya dapat. Makasih Bu Ana. Ya. Jadi nggak boleh ngambek ya kalau punya masalah ya. Ngambek terus nggak baca Alkitab, nah itu salah besar. Ya. Harus makin banyak justru kalau kita punya masalah. Semakin banyak masalah, semakin kau kejar Tuhan. Ya, Tuhan lewat firman-Nya. Ya, benar. Pasti ada pertolongan. Amin. Untuk saya menjadi seperti hari ini, ada proses ketekunan dan ketelatenan ya Bapak Ibu. Tidak ada yang instan. Di dalam Tuhan tidak ada yang instan. Semua lewat proses. Ya, proses di mana ketekunan saya tekun terus tidak pernah lelah, tidak pernah yang namanya skip dulu Tuhan capek, enggak ada. Ya. Apakah di awal-awal saya banyak masalah? Ya. Tetapi saya diajari masalah itu membuat saya naik level. Jadi masalah itu bukan berarti Tuhan itu sedang menghukum kita, enggak. Tuhan itu sayang sekali sama kita. Masalah itu terjadi waktu kita sudah taat, tapi terus ada masalah, itu membuat engkau naik level selanjutnya. Seperti anak ujian SD, dia naik SMP, dia harus ujian dulu, SMP naik ke SMA ujian. Demikian juga kehidupan kita ini seperti sekolah. Levelnya naik terus. Itu ya, tidak ada yang instan.
Instan nanti karbitan sudah dibawa naik, tiba-tiba terjun bebas. Banyak kan? Hamba Tuhan sudah dibawa naik, terjun bebas. Oke, yang lainnya? Saya boleh, Bu Ana. Ya, silakan Mbak Opi. Terima kasih Bu Ana dan seluruh teman-teman KKS. Tahun 2022 adalah tahun terbaik buat hidup saya ya. Karena saya sebenarnya kalau boleh jujur saya baru mengenal Tuhan itu tahun 2020. Dan setiap tahun itu Tuhan tuh selalu ajarkan hal yang berbeda. Saya masih ingat sekali setiap tahun itu 2020 saya diminta untuk belajar mengampuni diri sendiri dan orang lain. Kemudian tahun 2021 saya diajarin untuk ternyata konektivitas ini adalah harta yang pokoknya nggak ada tandingannya lah, pokoknya harta yang paling berharga buat hidup saya lah tahun 2021. Tahun 2022 pelajaran buat saya pribadi adalah mendengarkan suara Tuhan yang saya baru merasa ternyata real ya, ada komunikasi yang bisa saya dengar dan dorongan untuk melaksanakan kehendaknya. Awalnya itu terjadi tahun 2021 akhir, 2022 awal. Itu saya belum bergabung dengan KKS ya Bu ya, tapi saya udah mengenal Mbak Tria tuh. Di mana Mbak Tria kan terhubung dengan Ibu ya. Nah itu saya ada dorongan kuat banget buat membuat podcast cerita Kitab Suci Anak, yang mungkin Bu Ana udah tahu ya tuh ya cerita gitu. Tapi pada saat itu tuh saya masih bergumul sebenarnya. Tuhan, aku tuh kalau bikin cerita bayanganku tuh yang seperti ini, tapi gimana caranya, orang-orangnya siapa dan biayanya seperti apa gitu. Tapi pada akhirnya Tuhan itu mencukupkan sendiri gitu loh Bu. Dari orang-orang yang saya minta untuk mengerjakan itu tidak ada yang satupun yang menolak. Dan ya awalnya saya menggunakan uang tabungan untuk mengoperasionalkan podcast itu. Cuma secara ajaib itu terjadi di bulan April tuh. Saya tuh kaget begitu saya terima, kan setiap tahun pasti ada mengalami kenaikan gaji ya. Kayak saya pegawai kebetulan Bu. Delta gaji saya itu nominalnya pas dengan operasional podcast itu. Di situ saya benar-benar mengalami ketika Iskak bertanya pada Abraham, Bapak di mana kambing dan domba yang hendak kita kurbankan? Abraham menjawab, Tuhan yang akan sediakan itu benar-benar nyata. Nah, kemudian perkenalan saya dengan KKS ini sebenarnya kan awalnya saya bergumul, saya ini nggak ngerti gitu loh detail Alkitab seperti apa gitu kan. Tapi kok ya diminta untuk mengerjakan ini nih Tuhan, maksudnya gimana sih, nggak ada orang yang lebih baik apa untuk mengerjakan proyekmu yang lebih serius ini gitu kan. Nah, akhirnya Fani itu nyeletuk. Fani waktu itu malah udah duluan gabung di KKS ya Bu ya. Kenapa kamu nggak gabung aja sama KKS? Oh ada grupnya ya ternyata ya. Akhirnya saya minta minta untuk Mbak Tria masuk di sini. Nah awal perjalanan yang seru-seru ini terjadi setelah saya masuk KKS. Ternyata pekerjaan awal yang Tuhan minta untuk pekerjaan podcast anak ini membawa saya untuk lebih mengerjakan apa yang dipengenin Tuhan, bisa berkarya lebih di sini untuk membantu banyak orang. Dan saya mau sampaikan ternyata yang saya alami betul ya, bahwa kita mengerjakan bisnisnya Bapak itu sebenarnya bukan Bapak yang beruntung, tapi kita yang beruntung. Iya. Itu aneh kan, tapi itu nyata. Kita membantu Bapak, tapi malah kita yang untung tuh kayak nggak masuk di logika orang. Tapi saya udah ngalamin tidak ada suatu logika, bukan logika yang di atas manusia yang kita nggak akan sanggup itu, yang nggak akan sanggup dimengerti ya. Sampai akhirnya di akhir tahun 2022 itu yang Bu Ana kemarin minta kita puasa ya, kita diminta puasa ya Bu ya. Saya lakukan itu ya, ternyata hikmat yang saya dapat Tuhan tahun depan
aku serahkan hidupku untukmu, terserah Bapak pengen apa, aku akan kerjakan. Pokoknya kerjakan, nggak usah banyak nanya, nanti kamu akan mengerti. Karena yang saya alami itu sungguh-sungguh semua aspek, nggak cuman dari ekonomi, semuanya lah Bu. Dari mulai yang awalnya suami saya agak awalnya itu belum mengerti sebenarnya apa yang saya alami gitu loh. Kalau berdoa kok sampai kayak gitu sih, gini-gini itu belum connect, belum bisa ngobrol sampai ini. Tuhan izinkan waktu akhir tahun itu malah dia sendiri yang nembung pingin ikut KKS, dan akhirnya suami saya mengerti apa yang saya yang saya rasakan ya, dan akhirnya kita bisa menjadi enak gitu loh ngobrolnya ya, ngobrolnya tuh enak. Terus saya juga sempat bertanya-tanya sebenarnya, Tuhan, aku tuh diminta buat ini itu, terus aku kapan ya punya waktu buat anakku gitu kan, karena saya kan sebenarnya juga selalu concern dengan quality time untuk anak ya, harus ada lah waktu yang saya curahkan buat anak. Tapi secara ajaib itu Tuhan sendiri ternyata yang membimbing anak saya, Bapak Ibu, itu sungguh-sungguh terjadi. Saya ibu bekerja yang mungkin nggak punya quality time banyak dengan anak, tapi ketika ada waktu yang ada, saya selalu manfaatkan itu sebaik mungkin. Dimana kalau dibandingkan dengan ibu-ibu yang mungkin punya kesempatan banyak dengan ini, saya nggak punya waktu banyak. Tapi kemarin terjadi itu ketika saya road trip dari Jakarta ke Jogja, Jogja ke Malang, Malang ke Semarang, Semarang ke Jakarta. Itu berarti sudah terjadi hampir puluhan jam ya di mobil itu ya. Anak saya selama itu hanya mau mendengarkan cerita kitab suci anak, dia nggak mau mendengarkan lagu dan lain-lain. Jadi saya juga nggak tahu kenapa anak saya itu minta, tapi saya percaya ini adalah sebuah didikan Tuhan untuk anak saya, di mana saya dapatkan itu free. Saya nggak perlu effort untuk mengajarkan anak saya sampai susah payah, tapi beliau sendiri yang ajarkan untuk anak saya, dan saya lepas kekhawatiran saya untuk waktu yang mungkin saya nggak punya banyak waktu buat anak saya, tapi ternyata Tuhan mampukan itu untuk terjadi ke anak saya. Jadi saya saat ini menjadi orang yang sangat secure, menjadi orang yang sangat berkecukupan. Kalau mungkin air di dalam gelas itu ada terus airnya, jadi saya harus lepas air itu ke sekitar saya. Mungkin itu sih Bu, ini adalah tahun terbaik dalam hidup saya, dan menanti tugas apa yang Tuhan akan berikan untuk tahun depan. Siap-siap menerima sesuatu yang besar dari surga, karena perbendaharaan dari surga sedang untukmu ya Opi. Ya, terus nempel dengan Tuhan. Ada begitu banyak hal yang akan bisa kita kerjakan nanti. Dan ini adalah urapan corporate ya, urapan bersama. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri-sendiri seperti tadi Bu Ardi ya. Bu Ardi itu butuh, dia harus ketemu dengan Pak Lurah, dia harus ketemu dengan ini, dengan itu, dan dia harus mendengarkan omelan saya. Jadi corporate bersama-sama, mari kita kerjakan bersama-sama. Dan kita keluarga loh ya, kita keluarga besar. Susahnya Bapak Ibu semua adalah susah saya. Kita keluarga, benar-benar keluarga kerajaan surga. Thank you ya Mbak Opi yang selama ini sudah setia, dan saya harap engkau juga nanti akan menjadi Yosua yang diberikan supernatural melebihi Musa. Oke, ada lagi? Saya Bu. Ini silakan. Saya mau sedikit kesaksian di tahun ya Bu, akhir tahun 2022 ya, bulan 11, bulan 12 lah. Saya mengalami yang namanya turun kayak gitu. Di mana bulan 11 itu saya kecewa karena di tempat pekerjaan saya dikasih tugas, terus tugas yang saya kerjakan ada dananya, terus setelah saya kerjakan dananya, orang lain yang ngambil dananya kayak begitu. Terus mau ditegur juga kan tidak bisa, karena yang ngambil itu kan pemimpin gitu. Terus kalau kita bicara, kita akan ditindis pelan-pelan, jadi kita tidak bisa bersuara. Jadi
saya hati saya itu kecewa, jujur kecewa kayak gitu. Tuhan, saya yang capek, saya yang sibuk sana sini untuk kerjakan ini itu, tapi tidak ada hasilnya kayak begitu. Saya bicara mendingan Tuhan yang tidak ada dananya sekaligus yang saya kerjakan daripada ada dananya kayak begitu tapi nggak ada kelihatan kayak begitu. Jadi saya kecewa. Setelah saya kecewa, tapi puji Tuhan, saya tetap baca firman. Saya tetap setia baca firman 2 pasal 1 hari. Saya kecewa sampai sampai saya tidak bisa untuk berdoa. Saya berdoa sampai saya mau nangis, mau jungkir balik, tidak bisa. Seolah-olah Tuhan itu diam, kayak undur diri kayak gitu. Terus saya memilih untuk apa? Saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang salah? Terus diingatkan, oh hatimu itu kecewa. Jadi saya berisi kekecewaan itu. Tapi mungkin tidak selesai, tidak tuntas, masih ada kekecewaan sedikit. Terus lingkungan kerja saya yang negatif, ceritanya macam-macam, jadi tambah pikiran. Jadi yang dari kecewa tidak tuntas, tambah cerita-cerita yang tidak bagus, yang negatif segala macam, jadinya bertambah yang negatifnya ke saya. Jadi bukannya saya jadi garam, tapi saya yang digarami kayak gitu. Jadi pikiran saya sudah mulai cabul, apa segala macam masuk di saya. Terus singkat cerita, masuk bulan 12 karena banyak hal yang negatif yang masuk sampai saya merasa tidak layak. Aduh Tuhan, saya tidak layak. Sampai baca firman itu, kayak baca nggak ya baca, tapi puji Tuhan saya tetap baca sampai jatuh dalam dosa. Gimana ya? Sampai saya jatuh dalam dosa. Puji Tuhan ada keluarga di KKS, ada Ibu Ana yang selalu topang. Terus saya mengambil keputusan, saya tidak mau untuk jatuh dalam dosa, saya tidak mau terpuruk. Saya mau kembali untuk jalan sama Tuhan. Saya akan tinggalkan semuanya. Semua kekecewaan, pikiran-pikiran yang tidak beres, tidak bagus, saya akan tinggalkan. Saya mau kembali fokusku ke Tuhan. Terus saya diingatkan, kayak kamu ini kerja untuk apa? Untuk uang atau untuk Tuhan kayak gitu. Jadi, oh ya Tuhan, saya kerja untuk Tuhan bukan untuk uang. Jadi terserah mau ada uangnya, mau tidak ada uangnya, saya kerjakan untuk Tuhan. Nanti Tuhan yang bekerja. Terus sebelum 2 hari atau 3 hari sebelum masuk tahun baru, saya telepon dengan Bu Ana, didoakan sama Bu Ana. Terus saya mengambil keputusan, saya mau kembali mematikan keinginan daging saya mau hidup kembali, hidup kudus. Terus saya ngambil puasa untuk mengejar kembali supaya saya untuk mematikan kedagingan saya kayak gitu. Jadi saya di hari puasa saya itu saya ngisi dengar penyembahan, khotbah. Jadi kayak terisi kembali. Puji Tuhan, masuk di 2023 hari Senin tanggal 2 ya. Tanggal 2 ajaibnya Tuhan, pemimpin saya yang serakah, yang tidak adil dan banyak ini, puji Tuhan diganti dengan pemimpin yang baru. Hore. Ya kan?
Kan kita Iya, Bu. ngomong waktu itu, kenapa kau nggak berdoa supaya dia dipindah, digeser, kan gitu. Toh? Terjadi ya. Terjadi, Bu. Sekarang? Ya, sekarang, Bu, saya tidak mau untuk keluar dari realnya Tuhan lagi. Saya minta Tuhan tetap jaga terus di realnya Tuhan dan menjaga hidup kudus. Ya. 2023 tetaplah on track Tuhan ya, dan alami banyak keajaiban yang akan Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan perbendaharaan dari surga itu sedang dibuka bagi orang yang mau taat. Sudah semuanya, sudah jam 9 kita akan berdoa semuanya ya. Yuk kita semuanya buka kameranya. Semua dibuka kameranya. Mbak Novi nanti tolong difoto ya. Semua dibuka kameranya. Mbak Novi, Dokter Novi minta tolong untuk difoto. Ini enggak tahu ini berapa ini 3 kalau mau. Ya. Yang tiduran ayo bangun. Ya, kameranya. Sebab kita akan berdoa hari ini untuk melepas semua ikatan ya. Semua yang trauma-trauma, yang masih trauma hari ini supaya sembuh. Yang sakit sembuh, kanker sembuh, yang engkau mengalami kelemahan tubuhmu benar-benar mengalami kesembuhan. Ya. Terus yang punya masalah di ekonomi, waktu engkau sudah berkata bahwa Tuhan itu upahku. Ya, ketika engkau lebih berfokus kepada Tuhan, ada yang penting aku ketemu Tuhan. Waktu engkau mempunyai prinsip itu, sebetulnya berkat itu mengejarmu. Engkau tidak perlu mengejar berkat. Karena pola ekonomi surga itu seperti itu. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka hal-hal yang dicari oleh bangsa-bangsa itu pasti ditambahkan kepadamu. Jadi, ranting anggur tidak perlu bergumul untuk menghasilkan buah anggur. Waktu engkau sudah menjadi satu dengan pokok anggur, tidak perlu bergumul untuk segala masalah. Entah itu ekonomi, kesehatan, keluarga, apapun. Karena engkau sudah jadi satu dengan pokok anggur, yaitu Tuhan sendiri. Maka segala aspek dalam kehidupan akan mengalami yang namanya progres. Mari kita berdoa. Semua buka kamera, bersiaplah. Berdamai dulu dengan semua orang, berdamai dulu dengan dirimu sendiri. Katakan, Tuhan, aku mengampuni semua orang yang sudah menyakitiku. Aku mengampuni masa-masa suram itu. Aku mengampuni saat orang memfitnah aku, saat orang melemparkan aku makian, tuduhan yang tidak aku lakukan, saat orang memperlakukan aku tidak adil. Tuhan, aku mengampuni. Ayo katakan semua di rumah masing-masing. Putuskan hari ini mengampuni semuanya. Tuhan, orang yang sudah merampas karirku, yang membuat aku jatuh dan kehilangan semuanya, aku mengampuni mereka. Tuhan, orang yang sudah membawa lari duitku, Tuhan, aku mengampuni mereka. Tuhan, orang yang sudah menyakitiku dengan memfitnah banyak hal, Tuhan, aku mengampuni mereka. Aku mengampuni mereka. Dan aku mengampuni diriku sendiri, Tuhan. Tuhan, ada begitu banyak dosa pelanggaran yang aku kerjakan, dan hari ini Engkau berkata, it is finished, selesai. Di atas kayu salib selesai. Darahku cukup untuk menghapus setiap dosa pelanggaranmu. Dan hari ini mari kita naik ke gunung Tuhan, lepaskan semua ikatan, lepaskan semua trauma, sakit hati, lepaskan semua dosa yang membuat engkau terus jatuh di dosa yang sama. Keinginanmu, hawa nafsumu, semua yang berhubungan dengan manusia lama, tinggalkan hari ini. Di dalam nama Yesus, saya melihat malaikat Tuhan sedang membuka borgol-borgol atas kehidupan kalian semuanya yang ikut Zoom hari ini. Ya, saya melihat malaikat Tuhan sedang membuka borgol-borgol itu,
engkau yang sedang ditindas oleh iblis. Ya, oleh karena pelanggaran akan firman hari ini selesai, semua tuntutan iblis selesai. Darah Yesus cukup untuk mengampuni dan membebaskan engkau dari setiap tuduhan iblis. Darah Yesus mengampuni masa lalumu dan engkau hari ini benar-benar menjadi manusia yang baru, di-create ulang, diciptakan menjadi manusia yang baru, anak yang baru. Sebut nama kalian masing-masing. Ya, sebut nama kalian masing-masing. Aku anak yang baru, benar-benar baru, menjadi sama seperti Kristus, baharui terus-menerus, sehingga aku sama seperti Kristus. Sehingga aku boleh naik ke gunung Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan yang adalah kudus. Aku dikuduskan, aku ditahirkan, aku dibaharui di dalam nama Yesus. Mata rohaniku, panca indera rohaniku terbukalah semuanya. Telinga rohaniku terbuka mendengar suara Tuhan. Mata rohaniku terbuka melihat surga. Oh, pikiranku menjadi satu dengan pikiran Kristus, yaitu firman Tuhan. Mulut, lidah, dan bibirku diurapi dengan bara api yang masih menyala dari mezbah Tuhan. Sehingga setiap perkataanku berasal dari hati Tuhan. Hatiku ini sudah diberi hati yang baru, hati yang bersih. Sesuai Yeskiel 36 ayat 26, hati yang baru, roh yang lembut, mudah diajar, mudah dibentuk. Tidak ada lagi tegar tengkuk kepala batu. Selesai karakter yang lama. Engkau menjadi sangat lembut, mudah diajar, mudah dibentuk, dan dipenuhi dengan roh Tuhan. Dan 7 roh Tuhan nanti yang akan mengajari kita semuanya untuk hidup sesuai pola kerajaan surga. Engkau bukan menjadi manusia yang biasa-biasa saja, tetapi engkau menjadi manusia yang ilahi, manusia yang bisa mengerjakan supernatural di atas natural, di atas yang alami. Supernatural di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari Bapa di surga, kami serahkan anak-anakmu ini ke dalam tangan-Mu, Engkau yang beracara di rumah mereka masing-masing. Engkau beracara Tuhan. Bahkan tidak hanya kami, tetapi seluruh keluarga kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami mengalami Engkau lewat kehidupan kami yang sudah terhubung dengan Engkau. Lewat kami yang mau naik ya Tuhan, melepaskan semua ikatan dengan dunia. Dalam nama Yesus. Ya, ada sinar terang sekali. Ya, silakan Tata, silakan. Semua yang punya karunia penglihatan, pakai penglihatan. Tuhan sedang mengerjakan banyak hal ajaib atas kita semuanya. Borgol-borgol itu dilepas, dan Tuhan memberikan minyak kepadamu, kepada kita. Dinyalakan kembali api cinta Tuhan mula-mula. Dinyalakan kembali api cinta mula-mula. Terus. Dan ketujuh roh Allah ada di dalam kami semua. Terima kasih. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan akan hati Tuhan, dan roh takut akan Tuhan. Terus menyala-nyala dalam kehidupan kami. Terus Kau yang tarik kami Tuhan, untuk terus naik ke gunung-Mu. Naik ke gunung-Mu. Tinggal diam di gunung-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yes. Allah sendiri mengajari kami, Roh Kristus mengajari kami, Roh Kudus mengajari kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami terima Tuhan. Semua yang sudah Engkau sediakan atas kehidupan kami, karena kami mau naik ya Tuhan. Kami mau tinggalkan semua manusia lama kami, kedagingan kami, semua ikatan. Hari ini semua trauma selesai dan kami naik bersama dengan Engkau. Seperti Musa, face to face dengan Engkau. Kami ngalami Tuhan. Kami ngalami. Dan di awal tahun 2023 ini Tuhan Yesus, Engkau akan bawa kami semakin intim dengan Engkau. Semakin dalam mengerjakan bisnismu, mengerjakan pekerjaanmu, dan semua urusan-urusan kami Tuhan yang akan membackup seluruhnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Terima kasih. Dan kami mengalami Engkau sendiri real Tuhan.
mengalami Engkau sendiri real Tuhan. Ya. Tuhan hadir di rumah masing-masing ya. Tuhan hadir di rumah masing-masing. Tuhan sedang beracara dengan kalian semuanya. Dan Dia sangat mengasihi kita semuanya. Dia sangat mengasihi KKS. Dia sangat mengasihi KKS. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau pulihkan kami semuanya ya Tuhan. Dan benar-benar Tuhan kami menjadi manusia baru sama seperti Engkau, yaitu manusia Kristus, anak Kristus. Sebut nama-namamu masing-masing. Anak Kristus. Yes, aku menjadi seperti Kristus. Kami menjadi Kristus kecil Tuhan. Kristus kecil. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat-Mu hari ini Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan Yesus Kristus menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Haleluya. Amin. Amin. Oke, jangan live dulu. Saya akan minta Mbak Novi untuk foto ya. Foto semuanya ya, Mbak Novi. Sebagai untuk dokumentasi di awal tahun ya. Silakan Mbak Novi. Sudah? Oke, kita mulai foto ya. Mbak Dewi belum buka kamera. Mbak Dewi lagi ada Oh ya. tadi. Siap, siap. Oh, sudah. Ya. Oke, 1, 2, 3. Sebentar. Sudah? Sembari foto partner, kita siap-siap untuk selanjutnya ya sementara di Zoom dulu ya Pak Abner. Untuk yang mana nih Bu? Jakarta, Salemba atau semuanya? Sementara yang di Jakarta saya Zoom dulu ya karena posisi saya ada di Semarang. Siap Bu. Nanti silakan diatur jadwalnya. Siap Bu. Yang kedua ya. Senyum, ayo biasakan tersenyum dan wajahmu bermancarkan cahaya Kristus ya. 1, 2, 3. Gimana kok? Ya? Masih satu lagi ya Mbak? Iya, satu lagi sebentar. Lani kamu nggak kelihatan tuh Lani Indarti. Kurang naik itu. Yuk, sambil lanjut. ngecas. Sambil ngecas. Baiklah. Yang ketiga. 1, 2, 3. Apa-apa dong Mbak. 1, 2, 3. Oke, sudah. Thank you semuanya. Buat teman-teman yang tadi punya karunia penglihatan, tadi waktu kita berdoa melihat apa silahkan disampaikan. Saya terus melatih kepada teman-teman yang punya karunia penglihatan karena kita sedang diajari oleh Roh Tuhan sendiri. Saya Bu Ana. Ya silakan. Mari Bu. Rehwanti. Ya, makasih Mbak Buana, Mbak Lava dan semuanya Bapak Ibu. Tadi waktu doa, saya melihat ada depan saya persis itu ada jalan, tapi nggak seperti yang saya lihat dulu. Kalau dulu itu kan saya lihat ada seperti terap-terapannya gitu, tangga naik, terus ada karpet merah. Kalau ini tadi yang saya lihat itu lorongnya besar sekali dan itu putih seperti sinar depan saya itu. Seperti itu.
Lihat itu Mbak Tata. Ya, Terima kasih. sudah di ruang tata loh itu. Gitu ya. Terima kasih Bu Ana. Lanjut. Dokter Eni. Dokter Eni. Dokter Eni. Dokter Eni. Esther Wulan. Siapa lagi yang Suci. dan Suci. Suci. Apa lagi ya? Ayo silakan. Oh, dokter ini lagi praktek itu. Saya, Bu. Siapa? Bumin. Oh, Bumin. Ya, Bumin. Silakan Bumin. Selamat tahun baru semuanya. Yes. Tadi yang saya lihat itu waktu di alam roh itu saya melihat Bu Ana itu dipakaikan mahkota. Nah, kemudian yang berikutnya itu diingatkan untuk kita untuk menjaga pikiran. Berikutnya untuk tetap merendahkan diri, dan yang berikutnya yang terakhir itu diperlihatkan tentang pedang roh itu yang panjang yang menyala-nyala. Ketika kita tetap taat untuk membaca firman, pedang kita akan semakin panjang dan semakin menyala-nyala. Mungkin itu saja yang diperlihatkan kepada. Ya. Pedang itu bicara firman ya, pedang roh firman Tuhan. Semakin engkau mempelajari firman dan mengucapkan firman dan melakukan firman, engkau punya pedang. Pedangnya itu seperti halilintar. Yes, gitu panjang, itu menakutkan iblis. Itu benar loh, itu benar. Makanya yang terus ngambek nggak baca firman ya, pedangmu nanti jadi tuh kayak tusuk gigi. Main-main sama iblis. Kalah terus dengan iblis ya. Pedang kok tusuk gigi sih Bu? Lah memang. Kok nggak punya firman, kok nggak punya pedang. Bu Kesia. Kesia. Kesia ini. Oh enggak. Ya, siapa lagi yang punya tadi melihat atau mendengar atau dapat hikmat? Ini tujuannya untuk apa? Untuk mengasah setiap talenta, karunia. Bu Esther Wulan nggak ada ya? Nggak gabung ya? Saya Bu. Lydia Karin. Iya Bu, Waktu Lydia. Ibu doa untuk melepaskan belenggu-belenggu rantai-rantai itu, saya melihat tuh tiba-tiba ada taman bagus banget. Jadi saya ini kayak terbang, tahu-tahu udah di taman nih, loh kok teman-temannya enggak ada. Saya tengok, tapi di situ enak gitu, damai sejahtera gitu. Itu yang saya lihat Bu. Ya, seperti itu Bu. Kalau kita sudah dibebaskan dari ikatan, kita berada di taman Tuhan, bukan di padang gurun. Iya. Taman Tuhan itu semua sudah disediakan, seperti Adam dan Hawa di Taman Eden kan semua sudah disediakan. Iya. Lanjutnya. Selamat malam Bu Ana, salam kenal, saya Asin dari Jakarta Bu. Tadi yang saya rasakan itu pertama itu gelap, lalu seperti ada sebuah cahayanya itu kuning seperti lilin. Awal saya seperti muter, seperti kepala saya itu memutar gitu ya Bu. Tapi lama-lama yang saya rasakan itu lebih tenang. Seperti yang tadinya kayak gemuruh, perasaan pikiran gemuruh, setelah itu langsung melihat cahayanya itu lebih tenang. Betul. Itu yang saya rasakan dan saya lihat waktu berdoa tadi Bu Ana. Terima kasih. Ibu sudah gabung di KKS atau belum? Kalau belum gabung, silakan gabung ya Bu. Oh iya, saya belum Bu Ana. Ya nanti minta tolong untuk dimasukkan di KKS ya. Nah, yang Ibu lihat tadi itu adalah warna kuning. Saya bicara beberapa hari yang lalu bahwa kita nanti akan diajar oleh Roh Tuhan sendiri, tidak lagi diajar oleh ya Tuhan sendiri akan mengajari kita setiap hari. Kuning itu bicara hikmat dan pengertian ya, roh hikmat dan pengertian. Itu berwarna kuning dan dia adalah lembut, menyejukkan, membuat tenang, membukakan mata. Jadi mata kita jadi nggak capek gitu loh, karena kalau warna kuning itu ya, warna kuning yang lembut itu hikmat dan pengertian.
Makanya tadi kan Ibu merasa kayak muter-muter tadinya kepalamu, kayak pusing gitu kan. Nah, terus waktu sinar kuning itu datang, Ibu menjadi lebih tenang, dan itu sebetulnya roh hikmat dan pengertian. Ya, terus minta sama Tuhan, roh hikmat pengertian ajari aku. Banyak baca kitab Amsal, itu adalah roh hikmat dan pengertian. Nanti mau cek grup ya Bu, supaya karunia Ibu lebih ditajamkan lagi. Iya Bu Ana, terima kasih. Ya. Lainnya? Tata aja. Yuk, habis itu kita selesai ya. Ya, di awal saat pelepasan, dilepaskan semua ikatan, kutuk, roh dunia yang gelap dan miskin. Ada beberapa yang dicengkram untuk menghambat setiap langkah kakinya. Ada yang keluar dari trek dan ajaib semua ditarik. Yeah. Ditarik naik. Ajaib semua ditarik naik. Amin. Makanya tadi saya bilang naik, terus naik, terus naik, terus naik, tinggal di gunung. Ada 7 api roh Allah yang tadi saya sampaikan itu. Ada roh hikmat yang lebih banyak. Roh pewahyuan. Ada Mejiku Hibenyu, ada pelangi. Itu berkata dari ke-7 api roh itu kan sebenarnya punya warna sendiri-sendiri. Ya, seperti itu. Mari Bapak Ibu, terus tinggal di gunung Tuhan, terus naik. Nanti Bapak Ibu kalau membaca di kitab Wahyu akan paham tentang warna-warna itu. Ada. Ya. Kalau warna putih itu apa ya, Bu Ana? Warna putih itu warna sempurna. Makanya Tuhan memancarkan cahaya putih seperti matahari. Ya. Orang yang sudah diajar oleh Roh Tuhan itu dia sempurna memancarkan cahaya. Sinar seperti matahari. Saya juga lihat tangga-tangga. Oke, semuanya sudah keren. Oh, ada lagi yang mau sampaikan? Awal tahun 2023, mari start dengan kuat ya. Kita semuanya sudah naik. Dan nanti rasakan Januari, Februari, Maret ada progres dalam kehidupan kita. Pasti itu. Yang sudah naik, semakin naik lagi, semakin naik lagi. Karena berkat Tuhan semakin naik, bukan naik turun, tapi naik. Oke ya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Shalom. Selamat malam. Shalom. 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 Dadah Dedek. Dadah.